Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Psikologi Pendidikan Kejuruan. Oke, sebelum saya masuk di pembelajaran di subbab baru yang setelah kemarin kita membahas tentang link and match. Oke, pada kali ini saya akan memberitahukan dua hal yang penting ya. Yang pertama adalah soal ujian tengah semester. Jadi secara hitungan ya, materi kita itu sudah masuk di pekan ke-9 atau sekitar 2 bulan lebih seperti itu, atau 2,5 bulan. Nah, karena sudah banyak seperti itu, untuk pembelajaran itu kemungkinan minggu depan atau akan saya umumkan sekali lagi untuk siap-siap untuk ujian tengah semester seperti itu. Jadi setelah ini kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Untuk detail jadwal dan lain-lain akan saya umumkan seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk tugas review setiap pembelajaran yang saya ajarkan itu silahkan dipenuhi ya. Jadi tolong direview kembali mana yang belum ada tugas review. Karena tugas review itu adalah sebenarnya kan mudah ya. Ini kan bentuknya video dan saya upload di YouTube. Sehingga nanti ketika kalian mau belajar lagi atau mau mereview itu gampang. Jadi tidak bingung dan tidak harus merekam sendiri. Kalian bisa lihat di YouTube saya seperti itu. Nah, karena gampang, maksudnya bukan gampang sih, tapi mudah seperti itu, silakan bisa dilengkapi untuk tugas reviewnya. Mana bab mana yang belum direview, silakan direview, karena nilai review itu adalah nilai individu. Jadi nilai itu saya gunakan untuk menilai individu kalian. Karena tujuan pembelajaran itu kan selain guru menyampaikan dengan bagus ya, seperti itu, dosen menyampaikan dengan bagus ataupun dengan mudah dipahami oleh mahasiswa, maka mahasiswa punya kewajiban ya untuk memahami materi itu dan bisa seperti itu. Nah, karena kita terhalang oleh pandemi, jadi hanya bisa online. Jadi mau nggak mau ada ada komplement ya dari kalian agar bisa menerima atau menyerap ilmu atau materi yang saya sampaikan. Nah, bentuknya adalah review setiap bab seperti itu, atau setiap subbab ya, bukan bab, subbab seperti itu. Jadi tolong dicek lagi mana yang belum direview dari berapa subbab yang saya sampaikan, karena itu adalah nilai individu. Dan saya minta jangan sampai di akhir itu ada nilai yang kurang karena tugas individunya tidak dikerjakan. Karena untuk mereview itu tidak sulit banget ya. Kalian bisa screenshot, bisa kalian nanti screenshot kemudian ditempel di kertas itu ya. Nanti kalian tulis itu apa yang penting gitu-gitu, monggo, itu bisa. Jadi dan saya kira subbab yang saya jelaskan itu tidak banyak dan tidak harus memakan berlembar-lembar. Mungkin satu lembar tapi itu sudah mencakup semuanya. Seperti kalian mencatat gitu loh. Nah, itu review itu seperti itu. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi tolong ini tidak menjadi pemberat, sekaligus kita sama-sama tahu bahwa tugas saya di sini adalah menerangkan, sebagai dosen menerangkan, menunjukkan ini, tetapi kalian juga ada kewajiban untuk bisa memahami. Nah, salah satu bentuk timbal baliknya ya kalian harus mereview, karena saya nggak tahu ya bagaimana apa yang kalian dapatkan kalau tidak direview atau kalian melaporkan, bentuknya review seperti itu. Itu ya. Oke, kita mulai aja untuk pembelajaran untuk psikologi pendidikan kejuruan. Oke, kita klik dulu. Kita ke materi. Nah, oke. Jadi kemarin kan kita terakhir ada link and match ya, SMK. Nah, kita akan masuk di subbab baru, yaitu tentang model pembelajaran pendidikan kejuruan. Oke, kita klik ya. Oke. Jadi
kalau eh, kalau kalian nanti suatu saat nanti bercita sebagai guru dan tentunya guru SMK, itu ada beberapa hal yang harus kalian tahu ya. Salah satunya adalah model pembelajaran di SMK. Jadi SMK itu kan sudah saya ulang-ulang ya, pembelajarannya itu 70% praktek dan 30% teori. Selain itu pembelajarannya itu harus menjurus ke karir seperti itu. Jadi didekatkan dengan dunia pekerjaan, baik skillnya ataupun lingkungannya. Maka model pembelajaran di SMK itu sangat mempengaruhi bagaimana peserta didik itu bisa terdidik seperti itu. Nah, kita akan coba melihat beberapa model-model pembelajaran di SMK yang sudah diterapkan seperti itu. Jadi silakan nanti bisa menjadi contoh atau inspirasi ataupun menjadi sebuah hal yang bisa dikembangkan. Mungkin kalian mau bekerja di SMK suatu saat nanti. Oke, kita next ya. Nah, saya geser dulu biar agak kelihatan. Oke, konsep pembelajaran di SMK. Di sini ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi ya soal pengembangan potensi peserta didik. Yang pertama, memiliki wawasan pekerjaan. Oke, jadi pekerjaannya mau apa, dan itu tahu bahwa nanti ketika bekerja itu nanti seperti ini loh, job desk-nya seperti ini, itu tahu. Jadi mempunyai wawasan pekerjaan. Kemudian mempunyai keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini berupa skill. Contohnya kalau di bidang pariwisata, SMK pariwisata, berarti keterampilan teknisnya adalah melayani tamu, kemudian juga mengelola mungkin dinner atau lunch seperti itu, atau ketika mengurusi di dalam hotel atau bahasa, karena kan SMK pariwisata seperti itu. Jadi ada keterampilan teknis yang harus dikuasai ketika ada di suatu SMK seperti itu. Entah itu SMK jurusan apa. Kemudian employability skill. Nah, di sini adalah keterampilan pegawai atau keterampilan yang harus dilakukan, yang harus bisa seperti itu. Nah, yang keempat adalah melakukan transformasi diri terhadap perubahan tuntutan dan dunia kerja. Nah, ini masuk di budaya bekerja ya. Ketika kita tahu bahwa bekerja itu ada tuntutan dan beberapa tanggung jawab, maka mau nggak mau harus kita sesuaikan diri kita dengan tanggung jawab itu. Nah, untuk masuk di budaya bekerja itu tidak mudah. Jadi harus ada penyesuaian, harus ada pemahaman, dan harus ada pembiasaan. Tidak bisa serta-merta kita langsung bekerja dengan baik tanpa ada mungkin latihan, training seperti itu. Nah, inilah pentingnya dari konsep pembelajaran di SMK. Beberapa hal ini harus bisa sekolah manipulasi, bukan manipulasi sebenarnya, bisa sekolah rangkum ya dalam bentuk pendidikan, sehingga ketika bekerja itu sangat bisa diandalkan seperti itu. Nah, pendidikan kejuruan akan menjadi lebih efisien bila pembelajaran dengan cara mengimitasi atau mereplikasi. Jadi disesuaikan ataupun hampir mirip seperti ya, dimirip-miripkan dengan lingkungan kerja. Semirip mungkin dengan yang terjadi di tempat kerja yang sebenarnya. Jadi sekolah itu, entah itu nanti di sekolah ataupun di perusahaan ya, tempat training, itu harus semirip mungkin dengan pekerjaan asli yang akan dia kerjakan di masa depan. Seperti itu. Ya, itu konsepnya ya. Nah, kemudian pembelajaran pada pendidikan kejuruan dapat efektif jika pelatihan dilakukan dengan cara yang sama seperti di dunia kerja. Nah, ini kata kunci di sini. Pelatihan dilakukan dengan cara yang sama seperti dunia kerja. Oke. Ada dua hal yang bisa dipetik di sini. Yang pertama adalah budaya kerja yang seperti yang saya bilang tadi. Yang ketiga adalah skillnya. Karena walaupun kita training ya, itu sangat berbeda dengan kita bekerja. Walaupun sama-sama contohnya ngelas.
ya ngelas training dengan ngelas bekerja itu beda, karena tuntutannya beda, tekanannya beda. Training itu mungkin salah nggak apa-apa, tapi kalau ngelas bekerja itu ada kesalahan yang disalahkan kita kan dari customer. Kalau training kan mungkin nilainya cuma jelek atau nilainya tidak terlalu maksimal, tetapi ketika bekerja maka yang menilai adalah customer. Itu yang pembeda antara kualitas training dan kualitas bekerja. Jadi harus sangat harus sama dengan pekerjaan kalau bisa. Jadi tidak kaget ketika dikomplain customer seperti itu, atau harus sesuai dengan standar yang ada di perusahaan seperti itu. Nah, itu yang penting. Kemudian yang keempat, pembelajaran pada pendidikan kejuruan akan efektif dan sesuai porsinya jika pembelajaran dilatih secara langsung dan secara individu pada peserta didik dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang dilakukan dalam memanipulasi kemampuan. Oke, jadi ini masuk di budaya bekerja ya, seperti itu. Jadi harus semirip mungkin dengan dunia kerja. Tidak hanya sebatas vibe-nya ya, ambiennya ya, tetapi juga skill-nya, juga produknya yang dihasilkan itu harus semirip mungkin dengan apa yang akan dikerjakan di masa depan. Seperti itu. Oke. Nah, di tujuan pembelajaran di SMK ada beberapa ya. Mungkin saya bacakan aja. Yang pertama, memahami persyaratan kompetensi kerja. Nah, ini jelas ya. Jadi kompetensi kerjanya apa, itu dipahami. Nah, yang kedua adalah pekerjaan rutin. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi hal yang momok untuk orang yang tidak sering bekerja. Karena pekerjaan rutin dan setiap hari rutinitas yaitu kadang-kadang ketika kita tidak membiasakan bekerja, tidak membiasakan untuk bergerak, itu akan sangat susah. Nah, ini yang dipelajari di SMK atau diterapkan di pembelajaran SMK. Yang ketiga adalah menguasai prosedur kerja sehari-hari. Nah, jadi ini ke budaya bekerja lagi ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, menerapkan standar keamanan bekerja. Nah, ini kadang-kadang kalau kita lihat di beberapa kesempatan ya, itu memang keamanan bekerja tidak diperhatikan. Tetapi untuk pembelajaran SMK harus sangat dan harus diterapkan. Ya, contohnya beberapa pekerjaan di bengkel, seperti bengkel mobil atau bengkel sepeda motor, itu memang kadang-kadang kalau kita lihat ya di keseharian kita itu banyak pelanggaran keamanan bekerja. Tapi kalau di SMK, di pembelajaran SMK harus diterapkan seperti itu. Karena keamanan ini berhubungan dengan bagaimana kualitas kesehatan kita, ataupun agar tidak menimbulkan kecelakaan pekerjaan. Kemudian yang kelima itu adalah meningkatkan produktivitas. Yang keenam, mampu bekerja dalam tim. Nah, ini juga nih, karena kita bekerja itu kan pasti ada partner ya, seperti itu, ada teman sepekerjaan. Nah, ini diharapkan bisa bekerja dalam tim kolaboratif. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melek digital dan simbol-simbol dalam pekerjaan. Karena pekerjaan kita itu beragam, bahkan walaupun perusahaannya itu dengan produk yang sama, tetapi pasti ada pakem-pakem. Ada beberapa hal simbol-simbol mungkin ya, itu yang berbeda di dalam suatu perusahaan. Nah, ini harus diketahui agar pekerjaannya dapat lancar seperti itu dan tidak bingung seperti itu. Kadang-kadang itu yang harus dipahami oleh pekerja. Oke, kemudian adalah memperhatikan kualitas dan efisiensi. Ini jelas ya, salah satu bentuk kemampuan untuk memahami bahwa perusahaan pasti akan menerapkan kualitasnya bagaimana, harus sesuai dengan kualitas yang sudah ditentukan. Dan efisiensi ini lebih ke bagaimana penggunaan barang baku. Jadi kita harus paham seperti itu. Yang selanjutnya adalah menerapkan etika dan moralitas kerja. Nah, di sini attitude ya. Jadi kadang-kadang walaupun kita bekerja, kita punya skill, kita punya kualitas bekerja yang bagus, kita juga harus tahu bagaimana posisi kita,
bagaimana cara kita bersikap kepada yang lebih senior ataupun mandor atau direktur atau manajer, itu harus ada. Ataupun kita sebagai mungkin udah bekerja beberapa tahun, kita harus tahu bagaimana bawaan kita. Jadi ada namanya etika dan moralitas kerja. Oke. Dan tidak melanggar kode etik ya yang ada di pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah memahami perubahan nasional. Oke. Ya jelas bahwa ketika kita bicara tentang Indonesia dengan perubahan-perubahannya, pasti akan berdampak pada perusahaan. Nah, itu juga harus dipahami bahwa ketika ada perubahan seperti ini, maka perusahaan saya seperti ini. Dan yang terakhir adalah memiliki jiwa kewirausahaan. Di poin yang terakhir ini adalah bentuk suatu yang bisa dikembangkan dari pembelajaran di SMK. Karena tidak menutup kemungkinan tidak semua orang bisa bekerja secara rutin atau kontinu ada di perusahaan dengan jam tertentu, dengan peraturan yang mengikat seperti itu. Maka ada bentuk lain dari hasil model pembelajaran SMK, yaitu adalah kewirausahaan. Mungkin sudah saya singgung ya di kemarin itu tentang technopreneur. Oke, itu bisa digunakan dalam bentuk aplikasi lain dari model pembelajaran SMK. Itu untuk tujuan umumnya. Nah, kemudian karakter pembelajaran SMK. Nah, di sini. Nah, penyiapan peserta didik secara nyata untuk melakukan pekerjaan dengan menetapkan atau establish habit berpikir dan bekerja yang benar dan bekerja dengan tepat melalui pembelajaran atau pelatihan. Ini ya, yang dilakukan secara berulang dalam lingkup kompetensi kalian yang dipelajari. Ini karakter pembelajaran di SMK. Saya kira ini sudah menjadi sudah dipahami ya. Kalian juga sudah paham bagaimana bedanya SMK, belajar di SMK dengan pembelajaran yang lain. Oke, kita lanjut aja. Nah, kemudian ada konsep saintifik pada pembelajaran di SMK. Saintifik itu ilmiah ya, kalau bahasa lainnya adalah ilmiah. Jadi sesuatu yang dapat diukur, dapat diaplikasikan atau dihidangkan, bukan hidangkan, diukur, kemudian kita bisa sajikan, kita sajikan dalam bentuk angka-angka. Jadi ada mungkin kalau kalian pernah lihat survei membuktikan bahwa itu adalah bentuk saintifik seperti itu. Jadi bukan hanya anggapan, bukan hanya teori, tapi ada datanya. Bisa kita lihat, bisa kita bandingkan. Kalau konsep saintifik di pembelajaran SMK itu adalah dirancang agar peserta didik selalu aktif mengkonstruk konsep, prosedur, dan hukum melalui tahap-tahap yang mengamati, merumuskan masalah, mengajukan dan merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan ilmiah, maksudnya gini, ada datanya, jadi sangat valid, itu adalah saintifik. Nah, di SMK itu ada. Jadi pembelajaran SMK itu bukan pembelajaran yang karena feeling ya, tapi telah dirumuskan dengan baik dan dirumuskan secara detail. Jadi di sana ada konsepnya, ada prosedurnya, ada hukum atau prinsipnya, ada tahapan-tahapannya, seperti itu. Jadi pembelajaran di SMK itu yang kalian lihat ya, itu adalah bentuk dari kumpulan ilmu yang disatukan menjadi satu, dan itu dibahas secara ilmiah atau saintifik. Jadi bukan karena feeling ya, kayaknya SMK itu enaknya, enggak, bukan seperti itu. Itu ya, itu untuk konsep saintifik pada pembelajaran SMK. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari model belajar yang ada di SMK. Oke, jadi yang pertama adalah inquiry. Oke, ada inquiry itu melacak ya. Jadi melacak seperti itu inquiry, kemudian discovery membuat seperti itu. Jadi melacak itu biasanya ke bagaimana merumuskan masalah, bagaimana kita menyimpulkan suatu kasus seperti itu. Tentunya berhubungan dengan
pembelajaran kejuruan. Discovery itu adalah menciptakan sesuatu yang baru. Oke, seperti itu. Kemudian PBL, ya, problem based learning. Ya. Pembelajaran yang berbasis pada permasalahan. Jadi ketika gini, problem based learning ini PBL ya, itu adalah bentuk dari pengembangan pembelajaran di SMK yang biasanya kan kita ada guru di SMK yaitu menerangkan tentang sesuatu. Contohnya tentang kelistrikan, aksesoris yang ada di mobil seperti itu. Biasanya aksesoris ya. Kemudian PBL itu adalah cara pengembangan pembelajaran yang guru kembangkan. Jadi kalau biasanya itu kan, oh jadi gini kelistrikan yang ada di mobil seperti ini, seperti itu. Kemudian aksesoris itu ini komponennya ini. Kalau PBL itu kita balik, maksudnya siswa itu belajar dari permasalahan. Contohnya ada kerusakan di lampu ini. Nah, ketika lampu ini rusak, itu apa yang harus dilakukan? Nah, nanti siswa akan mencari oh ternyata lampu ini toh, sambungannya dari sini toh. Loh, ini. Nah, itu akan merubah konsep pembelajaran, tetapi tetap pada satu materi. Hanya pembelajarannya diubah. Biasanya kan ini loh komponennya, ini cara kerjanya, ini yang akan biasanya kerusakannya. Nah, tetapi kalau PBL adalah kerusakannya dilihatin dulu, baru dianalisis bagaimana penyelesaiannya dan bagaimana komponen-komponennya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah PJBL. Ini bukan PBJ tapi PJBL ya, Project Based Learning. Nah, kalau tadi itu permasalahan ditampilkan di awal, kalau Project Based Learning itu adalah pembelajarannya itu ditargetkan dengan suatu project. Oke, contoh nih, ada proyek pembuatan engine stand untuk pengapian seperti itu, atau engine stand untuk kemudi rem dan kemudi dan rem seperti itu. Contohnya untuk pembuatan engine stand, kemudi dan rem. Maka targetnya itu adalah bagaimana siswa ya itu dapat memahami cara bekerjanya, kemudian membuatnya menjadi sebuah proyek atau project seperti itu. Tentu itu ada deadline, tentu ada harus menerapkan pekerjaan ini dengan baik sesuai dengan prosedur keamanan. Nah, itu bedanya problem based learning dengan project based learning. Kalau project itu kerusakan atau permasalahan yang ditampilkan. Kalau project itu adalah kita punya target pembuatan apa, contohnya proyek apa. Nah, itu digunakan untuk pembelajaran, untuk target pembelajaran seperti itu. Oke, kemudian yang ini ya, yang kelima itu adalah PBT. Oke. PBT ini adalah Project Based Training. Nah, jadi proyeknya itu dari, kalau tadi pembelajaran ya, karena kita punya target pembelajaran, maka kalau training ini adalah bentuknya adalah pelatihan. Biasanya digunakan dalam kurun tertentu seperti itu, dengan fokus tertentu. Seperti itu ya. Itu. Dan yang terakhir adalah teaching factory. Nah, teaching factory ini adalah bentuk perusahaan atau suatu bentuk perusahaan yang ada di dalam suatu sekolah seperti itu. Jadi pembelajaran yang sekolah itu menerapkan perusahaan, entah itu bentuknya budaya kerja ataupun perusahaan yang milik sekolah untuk pembelajaran. Oke, contohnya yang ada di beberapa tempat di Solo, di Surakarta ya, kalau tahu ya, di Jawa Tengah itu ada teaching factory. Jadi sekolahnya itu membuat plat-plat C seperti itu, yang tapi itu udah perusahaan. Jadi sistemnya adalah siswanya itu masuk kemudian bekerja di situ seperti itu. Mereka mendapatkan gaji, tapi pembelajarannya itu memang berdasarkan perusahaan seperti itu. Jadi mereka itu bekerja sekaligus sekolah seperti itu. Tetapi untuk pembuatan teaching factory ini sangat
sangat susah ya, bukan hal mudah, karena sekolahnya itu harus bagus dan harus mempunyai link-link. Karena gini, tantangan teaching factory itu adalah kualitas. Oke. Untuk menerapkan kualitas yang baik, maka pekerja-pekerjanya atau siswa-siswanya itu harus sesuai dengan pekerjaannya dan harus mempunyai budaya kerja. Sehingga produknya itu segini. Contohnya jam ya. Pabrik jam. Oke. Pabrik jam itu ketika di perusahaan itu ada namanya standarnya. Ada standar kualitasnya. Ada tidak boleh cacat, tidak boleh reject. Tapi ketika hanya sebatas pelatihan pembuatan jam, mungkin nggak apa-apa, ada baret, itu nggak apa. Soalnya tidak akan dijual. Tapi kalau teaching factory ini, karena perusahaannya di sekolah, maka harus dijual, harus untung. Nah itu, jadi produknya harus bagus. Itu tantangannya teaching factory. Jadi kadang-kadang kalau tidak bisa menyesuaikan, maka tidak laku seperti itu. Maka teaching factory-nya tidak berjalan dengan bagus. Intinya adalah anak-anaknya bekerja, yang perusahaan itu adalah milik sekolah. Jadi mereka bekerja setiap hari seperti itu. Ada shiftnya juga, dan itu milik sekolah. Dan jadi sekolah itu mendekatkan anak didik dengan pekerjaan, dengan membuatnya di dalam sekolah perusahaannya. Dan karena itu perusahaan, maka harus untung, maka produknya harus dijual dan harus untung seperti itu. Dan tentu aja barang-barang yang dijual itu bukan reject, bukan cacat, harus bagus. Nah, itu tantangannya teaching factory. Nah, setelah beberapa hal ya tentang model pembelajaran yang saya sebutkan tadi, ini adalah model pembelajaran ya seperti itu, yang dari tingkat yang mudah sampai tingkat yang susah. Dan berarti level-level sekolah itu beda-beda. Semakin bagus, biasanya akan makin bagus, dan biasanya yang bagus itu adalah teaching factory. Karena ini sangat membutuhkan dana besar, kualitas juga besar, kualitas guru-guru juga bagus gitu. Nah, itu menjadi sebuah scientific ya, suatu pendekatan saintifik untuk anak-anak. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang biasa kita jumpai di Indonesia. Itu. Dan ini sudah ada di Indonesia. Maka ada namanya pendekatan saintifik untuk ini bisa diterapkan, bisa dipelajari seperti itu. Biar untuk SMK-SMK yang lain bisa meniru. Mungkin kalau ada SMK yang menerapkan sistem ini. Dengan caranya gimana caranya? Dengan mengamati itu. Jadi kan mungkin ada satu SMK itu saditur, bukan saditur sih. Melihat SMK lain yang sudah menerapkan seperti itu. Kemudian bertanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. Nah, karena beberapa bentuk model-model ini sangat bagus dan bisa diterapkan, maka ini menjadi sebuah inspirasi untuk sekolah yang lain agar bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya seperti itu. Karena kualitas pembelajarannya bagus, maka otomatis anak didiknya juga terangkat secara keilmuannya, secara wawasannya seperti itu. Ya, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Jadi pertemuan kali ini adalah membahas tentang model pembelajaran di SMK. Oke, jangan lupa untuk tugas review di akhir pembelajaran di subbab ini untuk nilai individu. Terima kasih. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.